Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri, yaitu pada refleksi atau pencerminan. Di sini sudah saya siapkan beberapa gambarnya ya. Yang pertama untuk refleksi terhadap sumbu X, maka sumbu X di sini akan menjadi cerminnya. Apabila sumbu X di sini akan menjadi cermin, dan di sini saya memiliki titik A yaitu 2,3 diperoleh dari sini ya. Ini satu satuan, dua satuan, tiga satuan dan seterusnya. Nah, titik ini berada pada satu satuan di sini 1, 2, di sini kan ada 1, 2, 3. Maka koordinatnya 2,3. Maka titik ini apabila kita cerminkan pada sumbu X akan berada di mana? Ini cerminnya. Maka jarak ke atas kan ada 3, maka kita bawa ke bawah 1, 2, 3. Nah, pasti ada di sini nanti titiknya. Titik yang ada di sini disebut dengan A aksen. A aksen atau A bayangannya ya, yaitu berapa? Di sini kan tetap ya, di sini saya tulis 1, 2, sedangkan di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Maka 2, negatif 3. Maka apabila ada titik A yaitu X, Y direfleksikan terhadap sumbu X akan menghasilkan A aksen kan ya. Nah, A aksennya kalian perhatikan 2 sama 2 sama, maka X-nya tetap. X-nya tetap, Y-nya aslinya 3. Di sini ada min 3. Oh, maka di sini min Y. Nah, gitu. Ini rumus untuk transformasinya. Lalu bagaimana dengan rumus matriksnya? Atau bisa kalian tulis. Oh, nanti saja wes ya. Biar lebih mudah nanti saya kasih tahu caranya bagaimana. Langsung di sini untuk refleksi terhadap sumbu Y. Nah, pada sumbu Y, misal di sini saya memiliki titik B. Titik B ini yaitu berada di 1, 2, 3, yaitu 3,2. 1, 2, 3,2. Maka titik B ini akan direfleksikan terhadap sumbu Y, maka berada di mana? Karena titiknya di kuadran 1, maka bayangannya akan berada di kuadran 2. Kuadran 2 yang mana? Karena di sini jaraknya 1, 2, 3, maka di sini 1, 2, 3. Oh, berada di sini. Maka ini merupakan bayangan dari titik B, yaitu B aksen. Isinya apa? Kalian perhatikan. Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kan X, Y ya. Min 1, min 2, min 3. Berarti min 3, 2. Nah, sekarang maka apabila ada titik BX, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan B aksen atau bayangannya, yaitu ini kan X ya, X-nya awalnya 3. Sekarang kalau direfleksikan ke sumbu Y menjadi min 3. Maka di sini negatif Y. Negatif X, mohon maaf. Negatif X, Y-nya di sini 2. Pada bayangannya juga 2, maka tetap ya Y-nya negatif X, Y. Nah, ini nanti ada atau ini transformasinya. Nanti ada yang matriksnya. Lanjut, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X diperoleh dari, misalkan kalau Y-nya negatif 2, maka X-nya negatif 2 kan? Nah, di sini. Kalau misalkan Y-nya 1, maka X-nya 1 di sini. Nah, dari dua titik itu bisa kita bentuk menjadi sebuah garis apabila kita teruskan ya, kita garis. Nah, ini merupakan cerminnya yaitu Y sama dengan X. Apabila saya punya titik C di sini, titik C merupakan yang objek yang mau kita cerminkan. C-nya berada pada 2,1. Ini 1, 2, di sini 1, 2, 3 ya. Nah,
titik C ini kalau kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, maka akan berada di sini, ya enggak? Nah, di sini merupakan C aksennya. C aksen hasilnya yaitu kan X, Y. Maka di sini 1,2. 1,2. Kan ini X-nya, Y-nya ya. 1,2. Maka diperoleh C X, Y direfleksikan terhadap MY sama dengan X, maka akan menghasilkan C aksen, yaitu kalian perhatikan sekarang awalnya X-nya 2, sekarang kok jadi 1. 1 itu tadi siapa? Oh, 1 tadi Y, maka di sini menjadi Y, pada bayangannya sekarang 2, padahal tadi 2 itu miliknya X, maka di sini Y, X gitu. Tahu. Kan kita tahu bahwa Y-nya sama dengan X, maka X-nya sama dengan Y kan ya. Makanya X di sini menjadi Y di sini menjadi X, begitu sebenarnya. Mudah kan ya? Kita lanjut untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Ini sebenarnya sudah kelihatan ini ya. Y sama dengan min X, pasti untuk X-nya sama dengan min Y. Sama persis dengan ini tapi dikasih negatif. Kita cari saja. Nah, Y sama dengan min X, kalau Y-nya 1, kalau ya benar. Ini aja wes. Kalau X-nya 1, maka Y-nya min 1. Ini 1, Y-nya min 1. Benar kan ya? Saya tulis dulu 1, 2, 3, 1, 2. Nah, di sini misalkan saya punya titik D. Titik D yaitu berada pada koordinat 3,1. Apabila kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka berada di mana? Kalian perhatikan di sini, harus tegak lurus ya. Nah, berarti ada di sini. Ada berapa ini? 1, 2. Maka ke bawah harus 2, 1, 2. Oh, berarti di sini. Ini merupakan bayangan D, di mana letaknya? Bentar. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kita cari X-nya dulu. Oh, X-nya berarti negatif 1, negatif 3. Maka, kalau ada titik D, yaitu isinya X, Y, kita refleksikan terhadap Y sama dengan min X, akan menghasilkan yaitu apa? D aksen, pintar. D aksen apa? D aksennya kan menghasilkan min 1, sedangkan min 1 kan nggak ada, adanya 1. 1 itu pada Y, berarti Y-nya dinegatifkan. Nah, di sini negatif Y. Di sini menghasilkan min 3, sedangkan min 3 kan nggak ada, adanya 3. 3 punyanya X, berarti X dikali negatif yaitu min X. Gitu. Bisa dipahami? Kita lanjut ke refleksi terhadap garis X sama dengan K. X sama dengan K ini, misalkan X-nya ada isinya, yaitu di sini saya tulis X-nya sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Maka kalau cerminnya berada pada X sama dengan 1, di sini dan titiknya 2,1, ini kan 1, 2. Di sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini kan berada di titik 2,1, maka titik E ini akan bayangan titik E berada di mana? Berada di sini ya, karena ini jaraknya 1 dari cermin, jaraknya 1 berarti ada di sini. Nah, titik ini E aksen berada di mana? 0,1 ya. 0,1. Apabila ada E, saya taruh bawah ya. Titik E berada di X, Y, maka kalau direfleksikan terhadap X sama dengan K menjadi bagaimana? Yaitu menjadi E aksen, di mana kalian perhatikan X-nya berubah ya, Y-nya berubah, Y-nya tetap. Nah, untuk mencari awalnya 2 menjadi 0 bagaimana? Yaitu 2K dikurangi dengan X-nya. X yang ada di sini ya.
koma, yaitu koma apa? Koma ini 11 berarti Y, koma Y. Nah, ini bentuk dari transformasi untuk garis X sama dengan K. Sama halnya dengan X sama dengan K, untuk Y sama dengan K, Y sama dengan K sama persis, tapi yang berbeda, yang berubah yaitu Y-nya. Gitu ya nanti ya. Nah, saya tulis di sini. Karena di sini Y-nya sama dengan 1, sedangkan titiknya berada di 2,3, 1, 2, di sini 1, 2, 3. Maka bayangan F ini berada di mana? Ayo kita cari tahu. Jarak antara F ke cermin yaitu ke bawah 1, 2. Ada 2 ya, ada 2 satuan. Kalau di sini 2 satuan, maka ke bawah harus 2 satuan, 1, 2. Oh, berada di sini. Ini merupakan bayangan dari titik F-nya, yaitu berapa di situ? Ini 2, negatif 1. Tadi pada X sama dengan K yang berubah X-nya. Sekarang untuk Y sama dengan K, pasti yang berubah apa? Y-nya. Coba perhatikan. X-nya kan sama-sama 2 ya, benar. X, Y-nya berbeda dari 3 jadi min 1. Maka untuk titik F di mana X, Y apabila direfleksikan terhadap Y sama dengan K akan menghasilkan bayangan F, yaitu berapa? X-nya kan tetap, maka X, ya udah tinggal tulis 2K dikurangi dengan Y-nya. Y dari mana? Y dari sini ya. Tuh. Nah, nanti ada matriksnya. Yang terakhir yaitu ada refleksi terhadap titik pusat. Nah, titik pusatnya yaitu untuk 0,0 berada di sini. Oke. Kalau misalkan ada titik E lagi nih ya. E, F, G. Saya ganti G aja ya. Saya ganti G biar enak. Nah, ada titik G di sini 2,1 yaitu 1, 2. 1, 2. Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 1, negatif 2. Nah, 2,1 ini kita cerminkan pada titik ini, maka akan berada di mana? Kalian perhatikan, ini kan nyerong ke sini ya. Maka akan berada di sini. Nah, kalau bingung pakai penggaris saja. Misalkan kan ini tegak lurusnya ke sini. Nah, ketemu di situ, oh maka ada di sini. Nah, ini merupakan bayangan dari titik G. Hasilnya berapa? Yaitu min 2, min 1. Min 2, negatif 1. Nah, maka untuk hasilnya bagaimana? Titik G yaitu X, Y ya direfleksikan terhadap titik pusat MO EM0 ini ya, berarti 0,0 berada di titik pusat akan menghasilkan G inverse, di mana kalian perhatikan X-nya pertama 2 menjadi min 2, maka min X ya, min X, Y-nya pertama 1 menjadi negatif 1, maka di sininya min Y, min X, Y. Nah, ini untuk apa? Untuk transformasi, bentuk transformasi. Sekarang kita pelajari bagaimana bentuk dari yang apa namanya matriks. Nah, bentuk matriks. Bentar. Saya tulis dulu. Kalian perhatikan, apabila ada bentuknya X, Y, maka nanti bentuk matriksnya kalian perhatikan 1, 0, 0, 1 ya. Kalau bentuknya Y, X, maka nanti apa? 0, 1, 1, 0. Tuh. Oke. Perhatikan ya. X, Y berarti 1, 0, 0, 1. Kalau Y, X 0, 1, 1, 0. Sekarang di sini bentuknya apa? Bentar, yang ini ya. Kelihatan enggak ya? Nah, kelihatan kan ya? Di sini bentuknya kan XY. Kalian jangan perhatikan negatifnya. Pokoknya bentuknya XY ya. Kalau bentuknya XY, maka ini yang mana?
XY, YX. Oh, yang ini kan ya. Maka bisa kita tulis bagaimana? Untuk mencari X aksen Y aksen itu sama dengan bagaimana? Yaitu 1001 dikali dengan XY. Nah, gini. Ini bentuk untuk transformasi matriksnya. Tuh ya. Oke, lanjut. Untuk refleksi terhadap sumbu Y. Bentuknya XY apa YX? XY. Oh ya, belum selesai. XY ya kan? XY, tapi di sini pada Y ada negatifnya, maka di sini dikasih negatif. Bentar, ini kurang ke sini satunya. Nah, di sini ada negatif 1. Maaf. Untung hampir kelupaan. Itu ya. XY, karena di sini ada negatif, sini kasih negatif. Lanjut, maka untuk mencari X aksen Y aksen itu sama dengan bagaimana? Karena di sini kan XY juga ya. XY. XY, maka kita tulisnya 1001. Karena di sini X-nya negatif, maka di sini kasih negatif. Nah, ini bentuknya. Di sini dikali dengan XY sama. Gitu. Jadi kalian tidak perlu hafalan, pahami konsepnya. Lanjut, untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X, YX. Nah, di sini muncul YX. YX tadi bagaimana? YX kan pasti kebalikannya dari ini kan, 1001. Sedangkan YX menjadi apa? X aksen Y aksen sama dengan, karena YX berarti 0110. Nah, dikali dengan XY. Karena di sini positif semua, ya udah positif, nggak usah dikali dengan negatif lagi gitu. Lanjut, yang di sini min Y min X, tapi kan bentuknya YX. Oh, kalau YX kan bentuknya seperti ini ya. Maka X aksen Y aksen itu sama dengan apa? 0110 dikali dengan XY. Oh, ada minnya semua, ya udah kasih negatif, selesai. Gitu. Lanjut, terhadap refleksi terhadap garis XY, yaitu menghasilkan, kalian perhatikan kan di sini XY ya. XY. Ya udah tinggal tulis aja. Di sini X aksen Y aksen sama dengan XY. Masih ingat XY apa tadi? Yaitu apa? 1001 dikali. Oh, sekarang bentar. Min kan ini ada min X ya. Berarti kan bentuknya min X, Y. Oh, berarti di sini kasih min ya. Kalian kasih min di sininya, lalu di sini dikali dengan apa? Dikali dengan XY. Karena di sini ada ditambah 2K ya kan? 2K kan artinya positif, maka ditambah 2K-nya ditambah di mana? Yaitu pada X, yaitu 2K, di sininya 0. Nah, gitu. Kita lanjut untuk yang refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Masih sama, berarti X aksen Y aksen sama dengan bentuknya X, Y. Oh, berarti sama 1001. Kalian perhatikan X-nya positif, maka min Y. Di sini ada min Y, kasih min. Lalu ditambah kan ini 2K, artinya kan min Y ditambah 2K. Ini dikali dulu XY ditambah. Nah, yang searah dengan Y ditambah 2K pada X ditambah 0. Nah, gitu.
Oke, yang terakhir yaitu refleksi terhadap titik pusat. Titik pusat kan G, E, Y menghasilkan min X, min Y. Maka X aksen Y aksen sama XY kan ya, XY maka 1 0 0 1. Karena negatif semua, kasih negatif, di sininya dikali X, Y. Nah, selesai. Ini bisa kalian gunakan apabila diketahui matriksnya atau pengerjaan menggunakan matriks. Yang di atas pengerjaan menggunakan transformasi. Oke, di sini sudah saya siapkan contoh soal atau latihan soalnya. Nah, di sini ada 3 soal sudah saya siapkan. Langsung saja soal nomor 1. Tentukan koordinat bayangan titik P 7,3 apabila direfleksikan terhadap sumbu X. Ya. Bentar. Susah. Saya tulis di sini ya. Latihan soal. Nomor 1. Di sini ada titik P 7,3, yaitu ada titik P 7,3 mau direfleksikan terhadap sumbu X ya, mau direfleksikan terhadap sumbu X. Maka nah, kalian boleh menggunakan cara yang pertama, boleh yang kedua, sama saja ya. Misalkan untuk cara yang pertama pakai refleksi, maka di sini ada P di mana 7,3 direfleksikan terhadap sumbu X. Kita tahu kan pada sumbu X ya, pada sumbu X cerminnya, maka misalkan titiknya berada di kuadran 1, maka bayangannya berada di kuadran berapa? Yaitu kuadran 4. Pada kuadran 4 yang positif X, yang negatif Y. Oh, maka P aksen atau bayangan dari P yaitu 7, min 3. Jadi pahami konsepnya, nanti kalian nggak perlu hafalan sebanyak ini. Nah, ini ya, misalkan 7,3 maka menjadi 7, min 3 gitu. Ini untuk cara transformasi. Kita coba untuk cara kedua ya. Ini cara 1. Cara 1. Untuk cara yang kedua yaitu dimana apabila kita mencari X aksen Y aksen dari koordinat P ya. Ini P nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Yaitu sama dengan apa? MX kita tahu kan 1 0 min 1. Ini didapat dari mana? Ya didapat dari ini sebenarnya. X-nya kan tetap, Y-nya berubah. Ini kan X, Y. Karena ada minnya yaitu min. Oh, X, Y berarti 1 0 0 1. Karena min di sini kasih negatif. Dikali X, Y. X-nya langsung saya substitusi yaitu 7, Y-nya yaitu 3. Sama dengan 1 kali 7 yaitu 7. 0 kali 3 yaitu 0 ya. Tidak saya tulis. 0 kali 7 0, min 1 kali 3 min 3. Nah, sama aja kan? Ini cara 2. Kalian boleh pakai cara manapun nggak apa-apa. Untuk yang B, ini yang B langsung saya pakai cara transformasinya aja ya, bukan matriks. Karena garis Y sama dengan min X, di sini garis langsung saja. Di sini ada titik P di mana pakai warna lain. Ada titik P 7,3 direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Kita tahu kalau Y itu sama dengan min X, maka X-nya sama dengan min Y. Paham nggak maksud saya? Kita tahu kan ini Y sama dengan min X. Ya,
Maka kalau X yaitu apa? X sama dengan negatifnya pindah ruas menjadi min Y. Oh, berarti nanti X-nya di sini P aksen ya. Berarti X-nya menjadi min Y. X-nya kan tadi 7, tapi di sini akan menjadi min 3, Y-nya menjadi min X. Berarti di sini min 7. Nah, gitu. Kalau dilihat dari rumusnya kalian perhatikan. Nah, ini X jadi min Y, berarti Y-nya yang di sini dikali min. Lalu Y menjadi min X, X yang di sini dikali min. Sama kan? Misalkan 7,3, maka menjadi min 3, min 7. Nah, ini min 3, min 7 gitu. Mudah kan ya? Yang C yaitu garis Y sama dengan 4. Garis Y sama dengan 4. Ada titik P yaitu 7,3 direfleksikan terhadap Y sama dengan 4. M Y sama dengan 4. Nah, kita tahu bahwa tadi untuk Y-nya yang Y. Nah, ini Y sama dengan K. Kan di sini sudah tahu toh X-nya tetap. Ya udah tinggal ditulis X-nya tetap. X-nya tetap yaitu berapa? 7. Y-nya berapa? Ya, Y-nya 2 kali K dikurangi Y-nya itu, Y yang ada di sini. Karena K-nya di situ 4, maka bagaimana? Tulis 2K min Y. Ya. Nah, ini saya taruh bawah ya. Ini sebenarnya hitung-hitungan aja. Maka P aksennya 7,2 kali K itu berapa? K-nya kan 4, maka 2 dikali 4 dikurangi 3. Maka P aksen sama dengan 7,8 kurangi 3 berapa? 8 kurangi 3, 5. Kelihatan enggak? Kelihatan ya insyaallah. Yaitu maka hasilnya 7,5. Saya tulis pakai ini wes. Kayaknya enggak kelihatan di situ ya. Nah, direfleksikan terhadap Y sama dengan 4, maka menghasilkan P aksen 7,5. Hitung-hitungannya ini ya. Kelihatan enggak ya? Kelihatan lah ya insyaallah. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Nah, di sini bukan titik lagi, yaitu pada garis. Tentukan bayangan garis 2X min Y plus 3 sama dengan 0 karena refleksi terhadap sumbu X. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalian simak ya. Soal nomor 2. Di sini ada garis ya. Garis ini akan kita refleksikan terhadap sumbu X. Kita tahu sumbu X kan tadi apa? Bentuknya seperti ini, yaitu menjadi X, min Y. X-nya tetap, Y-nya berubah menjadi negatif. Ya. Kita tulis saja, maka untuk X aksen, Y aksen itu sama dengan apa? Oh, ini pakai cara, nggak usah, ya pakai cara 1, 2 sih ya, sama aja. Ini cara 1. Di sini ada 1, 0, 0 min 1 dikali dengan XY. XY, ya. Maka sama dengan 1 kali X yaitu X, 0 kali Y yaitu 0. 0 kali X yaitu 0 min 1 kali Y yaitu min Y. Nah, ini kan X aksen sama dengan X ya. X aksen sama dengan X. Maka X sama dengan X aksen. Y aksen sama dengan min Y. Maka Y sama dengan min Y aksen. Ini sebenarnya mau saya pakai satu cara aja tapi wis kadung. Berarti ini cara 1 ya. Cara 1. Nah, dari nilai yang ada di sini X aksen, X sama dengan X aksen, Y sama dengan min Y aksen, tinggal kalian substitusikan ke garis yang ada di sini. Garisnya yaitu ditulis dulu. Garisnya yaitu 2X min Y plus 3 sama dengan 0. X-nya di sini ganti. Ini kan X yang enggak ada aksennya ganti yang ada aksennya. Maka 2 X aksen
dikurangi Y-nya kan min Y aksen. Min Y aksen ditambah 3 sama dengan 0. Yang berwarna biru yaitu yang udah diganti ya. X-nya diganti X aksen. Y-nya diganti min Y aksen ditambah 3. Nah, lanjut 2 dikali X aksen yaitu 2X aksen min kali min plus Y aksen plus 3 sama dengan 0. Nah, untuk aksen-aksennya bisa kalian hilangkan menjadi langsung menjadi 2X plus Y plus 3 sama dengan 0. Nah, gini. Hasilnya pasti sama aja dengan cara yang kedua. Saya taruh sini ya. Cara kedua. Di mana cara yang kedua kita tahu ada titik ya, ada titik X, Y. Kita refleksikan terhadap matriks X, di mana kalau kita bukan matriks, mohon maaf, direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan X, min Y, ya enggak? Nah, nih, ya kan, sama persis. Kalian jangan hafalkan rumusnya, tapi dipahami. Kalau sudah seperti ini, oh ini kan tadi yang ada di sini yaitu di sini kan X aksen toh, ini kan X aksen, di sini Y aksen. Oh berarti X-nya sama dengan, saya tulis di sini X aksen yaitu X, maka X-nya sama dengan X aksen. Oh Y aksennya sama dengan min Y, maka apa? Y-nya sama dengan min Y aksen. Nah sama kan, sama aja. Kalau sudah ketemu seperti ini, kalian substitusikan seperti yang tadi menjadi 2X min Y plus 3 itu sama dengan 0. Ya udah tinggal disubstitusikan aja, pasti sama hasilnya. 2 salah nulis sama bolpen ini. Gak apa-apa wis ya, kadung. X aksen dikurangi Y-nya yaitu min Y aksen ditambah 3 sama dengan 0. Sama toh? 2X aksennya langsung saya hilangkan ya. Ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sama kan? Sama aja. Tuh. Boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2, sama saja, mana yang kalian bisa. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada bentuk komposisi. Jadi ada suatu garis direfleksikan lalu direfleksikan kembali. Artinya direfleksikan 2 kali. Nah, di sini ada garis L yaitu 2X min Y min 4 sama dengan 0 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y, maka refleksi garis tersebut adalah, nah, garis, namanya garis berarti kita pakai XY dulu ya, nggak usah disubstitusikan. Nomor 3 ada garisnya yaitu saya tulis 2, sama aja nggak kelihatan ya, 2X, ada garis L yaitu 2X min Y min 4 sama dengan 0. Nah ini mau kita refleksikan, nanti direfleksikan untuk Y sama dengan X, dilanjutkan untuk sumbu Y. Oke, saya tulis dulu, di mana ada X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Kita tahu kalau Y sama dengan X, maka X-nya sama dengan Y. Paham kan ya? Kalau Y-nya sama dengan X, maka X-nya sama dengan Y ya. X sama dengan Y sama dengan X. Nah, sehingga X-nya ini menjadi apa? Y-nya menjadi apa? Y-nya sama dengan X, maka Y-nya di sini ya, Y yang di sini berganti menjadi X. Sedangkan X sama dengan Y, maka X yang ada di sini ganti Y. Nah, tinggal dibolak-balik, Ini X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka menjadi Y,
X. Tidak perlu hafalan, cuman dipahami aja. Kalau X-nya sama dengan Y, ya udah, oh X yang di sini berarti ganti Y yang ada di situ. Sekarang Y sama dengan X, oh berarti Y yang ada di sini diganti dengan X yang ada di situ gitu. Direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Nah, MY, maka menjadi bagaimana? Misal nih ada titik di kuadran 1, direfleksikan pada sumbu Y, maka berada pada kuadran 2. Pada kuadran 2 yang positif yaitu Y-nya, yang negatif X-nya. Oke, berarti X-nya di sini nanti negatif menjadi min Y, X. Nah, gini toh. Maka ini kan disebut dengan hasil bayangannya ya, tapi ini untuk Y aksennya. Ini Y aksen, mohon maaf, ini X aksen, di sini Y aksen. Kan X, Y ya. Maka X aksennya, X aksen itu sama dengan min Y. Maka Y-nya sama dengan min pindah ruas menjadi min X aksen. Sekarang Y, ini Y aksen. Y aksen sama dengan X ya, maka X-nya sama dengan Y aksen. Ya udah, maka yang disubstitusikan ini nanti X-nya Y aksen, Y sama dengannya yaitu min X aksen. Maka garis ini bayangannya bagaimana? Yaitu L aksen itu ini belum L aksen ya, masih L, dimana 2X min Y min 4 itu sama dengan direfleksikan menjadi L aksen, dimana X-nya kita ganti Y aksen, 2 kali Y aksen ya, dikurangi Y-nya apa? Oh, Y-nya min X aksen, min X aksen dikurangi 4 sama dengan 0. Maka hasil akhirnya L aksen yaitu 2Y aksen min kali min plus X aksen min 4 sama dengan 0. Sekarang aksennya kita hilangkan kecuali yang pada L ini ya, menjadi 2Y plus X min 4 sama dengan 0. Nanti kalian sesuaikan aja, apakah ada, kalau misalkan uraian ya pakai begini nggak apa-apa, bebas. Kalau pada pilihan ganda maka kalian sesuaikan yang ada bagaimana, atau dikali min atau bagaimana ya, disesuaikan pada opsi yang ada. Itu ya. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kalian dapat memahaminya. Oke, kita lanjut di video selanjutnya, yaitu terkait rotasi. Untuk yang refleksi saya cukupkan sampai di sini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.